Dan kedepannya kita ingin membantu teman-teman Semarang untuk menjadi berkah bareng-bareng Bapak Ibu ya. Nah, kami ada satu program di mana program kita adalah untuk bagi-bagi kacamata obat. Ya. Tapi ini kita berikan 100% gratis. Kepada siapa? Kepada siapapun. Ya, jadi bagi-bagi kacamata obat secara gratis. Nah, kami dalam program ini kami dibantu atau disupport oleh Yayasan Glaucoma Society. Ya, jadi program ini bukan hanya untuk Jogja, bukan hanya untuk Jawa Tengah, tapi skalanya internasional. Ya, ada di hampir 16 negara untuk saat ini. Ya, nah. Kami juga bekerja sama dengan Sinpec atau Ion Spec Foundation sebagai pemilik kacamata obat. Nah, untuk Indonesia kami bekerja sama dengan MGI, yaitu Mega Durian Internasional, di mana kantor kami ada di Jakarta, tetapi dalam waktu 4 tahun ini kami sudah lahir di 15 negara. Ya. Nah, MGI sendiri kabar baiknya sudah bekerja sama dengan Yayasan Glaucoma Society lebih dari 6 tahun. Ya. Jadi di bawah langsung naungan WHO ya, melalui Yayasan Glaucoma Society. Nah, kami mempunyai satu visi dan misi yang salah satunya adalah membagikan gratis kepada penderita glaukoma. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada teman keluarga yang mereka terkena glaukoma, ajakan kami adalah yuk kita bantu mereka agar dapat kacamata obat ini secara gratis. Ya. Nah, glaukoma itu ada satu gangguan mata yang diakibatkan karena tensi bola mata yang meningkat. Dan nanti untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa searching di Google apa sih glaukoma. Ya, intinya glaukoma itu gangguan saraf mata yang diakibatkan karena sinar biru dan radiasi HB. Lama-kelamaan akan membuat tensi bola mata meningkat. Akhirnya apa? Tekanan bola mata naik yang mengakibatkan selang air mata tidak mengalir. Makanya orang yang terkena glaukoma itu mata perih, pusing, migrain sepanjang waktu. Ya, makanya mereka berhak mendapatkan kacamata ini secara gratis. Nah, ini glaukoma. Kenapa di kita ini kerusakan mata sangat meningkat, Bapak Ibu? Meningkat drastis. Bahkan WHO sendiri mengeluarkan satu statement. Setiap 5 detik ada satu orang buta. Ya, setiap 5 detik. Ya. Nah, faktor ini disebabkan karena 3 hal. Pertama karena sinar matahari, yang kedua karena sinar biru, yang ketiga karena radiasi. Nah, coba Bapak Ibu yang hobinya main HP. Ada nggak di ruangan ini yang tidak pegang HP? Adik pegang HP? Masnya? Nah, semua pegang HP. Ya. Nah, kalau kita menggunakan HP, otomatis kita tidak lepas dari yang namanya sinar biru. Nah, coba kita klik di Google Bapak Ibu. Dampak negatif dari sinar UV, sinar biru. Nah, di sini hanya dalam waktu 0,43 detik, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Bahwa sinar biru itu kalau mengenai mata kita langsung akan menembus ke sentral mata atau yang dinamakan makula. Nah, makula inilah lama-lama yang akan terjadi rusak Bapak Ibu. Makanya bagi siapapun yang setiap hari aktivitas pekerjaan dengan laptop, HP, komputer, resikonya mata sakit bahkan buta. Nah, ada nggak di ruangan yang pengen buta? Tentunya tidak ada Bapak Ibu ya. Kenapa saat ini kita butuh pelindung? Nah, makanya di sini ada ancaman kebutaan di era digital, Bapak Ibu, yang mengancam kepada siapapun yang setiap hari dengan HP. Ya, nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau misalkan mata kita sudah terkena paparan sinar biru, prosesnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi sinar biru itu langsung akan menembus mengenai sentral mata atau yang dinamakan makula. Nah, makula inilah yang menyebabkan terjadinya kebutaan sentral di awal. Yang dirasakan apa biasanya? Plus minus silinder. Nah, coba di luaran sana banyak nggak yang mereka berkacamata Bapak Ibu? Banyak. Karena apa?
eranya. Coba dengan Pak siapa? Pak Heri. Pak Heri waktu zaman sekolah SD SMP satu kelas ada nggak yang berkacamata? Mungkin hanya satu atau dua orang Pak ya. Nah, tapi coba sekarang Bapak Ibu, hampir 50% anak-anak didik kita, generasi Indonesia kita yang masih duduk di bangku sekolah, 50% berkacamata. Karena apa? Efek dari sinar ini. Ya. Nah, makanya ini patut kita antisipasi. Ya, itu sinar UV. Yang kedua, sinar matahari. Nah, di Google juga langsung muncul Bapak Ibu. Hanya dalam waktu sama 0,43 detik Bapak Ibu sudah tahu jawabannya bahwa sinar UV atau sinar matahari ini menjadi faktor utama orang terkena katarak. Jadi siapapun berpotensi, termasuk saya, termasuk Mbak Lina, Pak Bun, semua bisa terkena katarak. Nah, katarak sendiri ini mengancam kepada kita yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas. Makanya Indonesia menjadi ranking nomor 1 kasus katarak. Makanya Indonesia bisa dikatakan sebagai sarangnya katarak. Nomor 1 di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur. Yang kedua Bali. Karena di dua provinsi ini memiliki tingkat UV lebih panas dibandingkan kota-kota yang lainnya Bapak Ibu. Ya, ini kasus katarak. Lah, katarak sendiri itu akan menjadi penyebab kebutaan. Untuk saat ini menjadi nomor 1 di dunia Bapak Ibu. Ya, jadi katarak itu menjadi penyebab kebutaan nomor 1 saat ini di dunia. Ya, ini fakta. Ya, jadi katarak menjadi penyebab kebutaan nomor 1 di dunia. Nah, katarak sendiri berpotensi bagi kita yang sudah menginjak usia 50 tahun. Tanda-tandanya apa? Mata sudah mulai kabur, terlalu sensitif terhadap cahaya atau melihat benda pecah atau berbahaya. Ya, nah ini tanda-tanda katarak. Lah, kalau di Jogja Bapak Ibu, karena minimnya informasi, banyak orang-orang di Jogja nek durung loro durung diobati, nek belum buta belum dioperasi. Padahal kalau mereka nanti menggunakan kacamata ini bisa batal operasi, ya, bisa sembuh tanpa harus operasi. Itu khusus yang katarak. Nah, bagaimana dengan radiasi Bapak Ibu? Ya, nah, radiasi ini sangat tajam. Karena apa? Yang diserang adalah otak. Ya, makanya coba, adik kalau belajar sekarang pakai HP nggak? Pakai HP. Coba suruh ngitung 4 kali 4 kali 8. Kalau dulu yang diutamakan adalah ini, Pak. Ya. Tapi kalau sekarang karena adanya alat, kita nggak yakin. Padahal 4 kali 8 itu 32, bener ya? Tapi kadang-kadang kita nggak yakin, harus pakai kalkulator. Karena apa? Eranya. Ya. Jadi kecerdasan di era digital ini turun Bapak Ibu. Ya. Tapi keahlian naik karena ditopang dengan teknologi. Ya. Ini efek dari teknologi. Nah, makanya bagi kita yang masih punya anak yang tumbuh dan berkembang di era digital, wajib kita waspadai. Pak Erik masih punya anak atau cucu yang masih sekolah? Kuliah ya. Nah, coba anak-anak yang mereka masih belajar, apalagi kuliah, sekarang belajarnya pakai buku atau pakai PDF, Pak? HP. Nah, artinya pakai PDF ya. Nah, banyak yang terjadi kasus begitu mereka belajar giat setiap hari terkena paparan sinar biru, di saat mereka diwisuda mata bermasalah. Ya, karena belajarnya selalu menggunakan teknologi. Karena menggunakan HP, laptop, dan komputer. Nah, makanya dengan teknologi ini wajib kita lindungi anak-anak Indonesia. Generasi Indonesia berawal dari mana? Dari keluarga kita, Bapak. Ya, dari keluarga kita. Makanya kekhawatiran ini terjawab oleh MGI. Kenapa? MGI memberikan satu teknologi, Bapak Ibu. Ya, satu teknologi untuk Indonesia, yaitu kacamata medis pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki sertifikat uji
klinis. Bahkan kacamata ini memiliki garansi manfaat seumur hidup. Mbak Lina hari ini punya kacamata 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun, manfaatnya tidak akan turun. Bahkan kalau ada penurunan, bahkan hilang, Mbak Lina akan mendapatkan 1,5 miliar. Ini asuransinya. Ya. Nah, kacamata yang kita donasikan adalah kacamata medis ion spek dan nano spek, di mana kacamata ini memiliki sertifikat uji klinis, memiliki garansi manfaat seumur hidup karena kita bekerja sama dengan HBA, ya, Badan Asuransi kami, Bapak Ibu, ya. Jadi setiap kacamata ini asuransinya 1,5 miliar. Makanya Bu Yatmi hari ini punya kacamata, tinggal di rumah berdoa. Muga-muga kandungannya hilang. Dan itu 1,5 miliar. Ya. Artinya kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, perusahaan tidak main-main memberikan garansi Bapak Ibu. 1,5 miliar untuk 1 piece kacamata. Kalau manfaatnya turun. Ya. Makanya kenapa Yayasan Glaucoma Society menggunakan kacamata ini, bukan yang lainnya. Bahkan Glaucoma Society memberikan garansi, memberikan rekomendasi bagi siapapun yang punya keluhan mata tapi serius pengen turun. Mas tadi minus berapa? Minus 3. Nah, sudah berapa kali ganti kacamata? 2 kali. Nah, pertanyaan yang ketiga, pengen naik atau pengen turun? Pengen turun, ya. Nah, jawaban jujur ini Bapak Ibu mewakili dari orang-orang yang ada di luaran sana, mereka berkacamata Bapak Ibu, ya. Nah, makanya dengan Bapak Ibu tahu dan mengerti informasi ini, Bapak Ibu bisa menjadi berkah sehat untuk mereka yang di luar berkacamata tetapi serius pengen turun. Adik serius pengen turun? Serius pengen turun, ya. Nah, makanya nanti salah satunya adalah yang bisa menurunkan adalah kacamata medis, ya. Nah, kacamata sekarang perbedaan kenapa adik ini setiap ganti kacamata cenderung naik Bapak Ibu, ya. Tidak pernah ganti kacamata turun, bener gak? Pasti tambah-tambah terus, bener gak? Nah, karena perbedaan kacamata optik dengan kacamata medis. Kalau kacamata optik fungsinya hanya untuk membantu penglihatan. Yang tidak jelas menjadi jelas, yang blabur menjadi jelas. Itu fungsi kacamata optik, ya. Tetapi resikonya, siapapun mereka yang menggunakan kacamata optik, garansi Bapak Ibu, keluhan mata pasti akan naik, ya. Hari ini minus 1, 3 bulan, 6 bulan ke depan pasti akan berubah menjadi 2, 3, bahkan sampai 5, ya. Itu kacamata optik. Nah, kalau kacamata medis ini dipakai siapapun yang punya keluhan mata, bisa turun bahkan bisa normal kembali. Jadi kalau adik atau mas ini benar-benar serius turun dari plus atau minus, salah satu solusinya adalah kacamata medis. Karena kalau pakai kacamata optik digaransi sampai kapanpun kita menggunakan tidak akan turun, ya. Nah, kacamata medis ini hadir menjadi solusi untuk siapapun, ya. Nah, kenapa kacamata ini mampu menurunkan Bapak Ibu? Nah, karena di kacamata ini ada 8 teknologi, ya. 3 teknologi di lensa, 5 teknologi di tangkai. Nah, 3 teknologi di lensa ini dilengkapi dengan anti sinar biru, ya, anti UV, juga anti radiasi. Nah, sinar biru itu bisa kita ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan Mas siapa? Mas Aldo, Ali. Nah, misalkan Mas Ali buka laptop, buka HP, putra Mbak Yatmi, Mbak Yamti, buka main HP tanpa sadar Bapak Ibu, kita akan terkena paparan sinar biru. Nah, sinar biru itu kita ilustrasikan seperti ini.
Nah, kalau ini mengenai mata kita, yang putih ini adalah replika mata. Jadi begitu ini terkena paparan sinar biru, mata kita gosong tanpa sadar. Coba kalau Mas Ali sadar, buka laptop, HP, lihat TV, mata gosong seperti ini, takut nggak? Nah, beruntungnya Mas Ali dan teman-teman yang lain tidak sadar Bapak Ibu. Mas, itu kan hilang. Iya, kalau cuma sebentar. Nah, pertanyaan Mas Ali adalah berapa jam per hari menggunakan HP? Ya, artinya belum sampai ini hilang, ini sudah terkena lagi. Belum sampai ini hilang, ini terkena lagi. Ya, makanya kenapa kemarin Kemenkes mengeluarkan satu statement, kenaikan kerusakan mata di era digital 100% kenaikannya Bapak Ibu. Dan 80% ditopang dari dunia pendidikan. Ya, karena masa pandemi kemarin pembelajaran yang tadinya tatap muka menjadi sistem online. Nah, inilah yang menyebabkan kerusakan mata, ya. Nah, makanya dengan kita menggunakan kacamata ini kita bisa kita tunjukkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah menggunakan kacamata ini, walaupun kita berjam-jam dengan laptop, HP, komputer, dia tidak akan tembus. Ya. Makanya aman bagi siapapun yang aktivitas bahkan pekerjaannya dengan laptop, HP, komputer, kacamata ini bisa melindungi mata kita. Ya. Jadi ini sering kita sampaikan, ini adalah helmnya mata. Helmnya mata, ya. Jadi jangan sampai kita nunggu terbentur baru beli helm. Jangan nunggu mata kita sakit baru cari kacamata medis. Ya. Nah, ini baru teknologi yang ada di lensa. Lah, di tangkainya, lah ini yang akan menurunkan Bapak Ibu, ya. Lah, tangkainya ini ada 5 teknologi. Ada ion negatif, ada batu germanium, ada inframerah jauh, ada nanosilver, dan ada anti radiasi di tangkainya Bapak Ibu, ya. Nah, salah satu teknologi FEAR ini fungsi utamanya adalah untuk mengencerkan darah yang kental sekaligus membersihkan selang pembuluh darah. Makanya Pak Heri kalau misalkan gampang pusing, migrain ataupun vertigo, dengan menggunakan kacamata ini bisa sembuh tanpa harus minum obat, hanya dipakai, ya. Nah, terus kalau misalkan ada teman kita yang terkena gula, jantung ataupun stroke, mereka juga bisa terbantu sembuh tanpa harus menggunakan obat, hanya dipakai, ya. Jadi kacamata ini dipakai siapapun tanpa harus kir mata. Karena apa? Lensanya netral. Sama seperti kita tidak pakai kacamata, tetapi kita aman. Aman dari apa? Dari sinar biru. Jadi kalau kita sudah menggunakan kacamata ini, walaupun kita dikasih sinar seperti ini, tidak tembus. Makanya aman, ya. Nah, ini kacamatanya. Nah, terus teknologi yang ada di kacamata ini dan kacamata inilah yang akan kita donasikan, Pak. Makanya kita butuh kapasitas dari Pak Heri khususnya hari ini untuk membantu, Pak. Membantu sosialisasikan program ini kepada siapa? Kepada seluruh teman-teman Pak Heri. Siapa tahu kapasitas Pak Heri ini justru bisa membantu orang-orang di sekitar kita mendapatkan kacamata ini secara gratis. Nah, terus tugas kami apa? Tugas saya dan teman-teman duta donasi termasuk Mbak Lina, termasuk Pak Bun, dan saya harapkan juga kapasitas Pak Heri mencari 2 kategori, ya. Nah, 2 kategori ini, yang pertama adalah mereka yang minus 5 ke atas, Pak. Nah, kategori A. Jadi tugas kami adalah mencari yang pertama anak-anak yang usianya masih di bawah 16 tahun tapi sudah minus di atas 5. Itu yang pertama, ya. Nah, syarat yang dikumpulkan apa? Atau yang dibawa apa? Hanya fotokopi KTP sama kakak orang tua. Ini untuk yang mata minus. Nah, untuk yang glaukoma
Itu syaratnya fotokopi KTP, KK, surat rujukan sama OCT scan. Ya. Nah, syarat-syarat ini yang harus kita penuhi Bapak Ibu. Ya. Makanya kapasitas Pak Heri khususnya adalah ajakan kami, yuk kita menjadi berkah orang lain, minimal berkah sehat. Ya, minimal berkah sehat. Nah, terus di luaran sana Bapak Ibu saya yakin yang masuk kategori donasi sama yang tidak masuk kategori donasi lebih banyak yang tidak masuk kategori donasi. Tetapi kalau kita sudah berikan edukasi tentang kacamata ini, saya yakin di luaran sana banyak orang yang butuh Pak. Banyak orang yang tertarik memiliki kacamata ini. Nah, terus yang mereka tidak masuk kategori bagaimana? Nah, perusahaan ini juga memberikan program spesial kepada siapapun walaupun mereka tidak memenuhi syarat Bapak Ibu. Tetap akan mendapatkan gratis. Coba kalau dengan kualitas kacamata ini khusus Pak Heri, butuh nggak? Kira-kira? Saya coba dulu sesuai sama ini, enggak, soalnya kan saya plus Pak, enggak ini. Nah, kacamata ini lensanya netral, ya. Jadi dipakai siapapun, tidak harus care mata. Cuma karena lensanya juga yang pilih-pilih itu. gimana Maaf? Ya. Untuk baca nggak? Kalau untuk baca awalnya belum bisa. Karena Pak, sama seperti kita dia pakai kacamata. Tetapi kalau semisalkan ini dipakai minimal 8 jam per hari, 1 minggu, 1 bulan, Pak Heri keluhan mata bisa turun bahkan normal. Ya, makanya kacamata ini didesain Pak, didesain untuk orang yang belum punya keluhan mata. Ya, artinya orang sehat pun butuh, apalagi mereka yang sakit. Ya, jadi nyun sewu, siapapun yang ada di luaran sana, kalau mereka sudah ketergantungan dengan lensa, menggunakan kacamata ini belum bisa untuk membaca karena lensanya netral. Tetapi kalau kita pakai rutin setiap hari minimal 8 jam, lama-kelamaan akan turun bahkan normal kembali Pak. Kita baca tidak perlu kacamata baca, kacamata optik sudah bisa Pak. Nah, makanya saya tertarik juga. Tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Heri. Kacamata ini kalau dipakai siapapun yang punya keluhan mata hanya dalam waktu 1/4 sampai setengah jam. Kalau kita punya keluhan mata langsung reaksi Pak. Karena dari 8 teknologi ini ditanam dengan menggunakan teknologi nano. Ya, dengan menggunakan teknologi nano. Makanya kalau mereka menggunakan 8 jam per hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan maksimal 90% turun. Ya, makanya kita juga ingin berikan bukti. Benar nggak kacamata ini kalau kita punya keluhan mata langsung reaksi. Monggo Pak Heri bisa coba. Langsung dipakai. Nah, sama. Artinya sama seperti jenengan hari ini tidak pakai kacamata Pak. Karena Pak lensanya netral. Tetapi efek kedepannya justru nanti ini akan mempensiunkan kacamata yang jenengan miliki. Mungkin -1, mungkin -2, mungkin -3 itu akan pensiun. Karena Pak ukuran jenengan, ukuran kacamata jenengan lama-kelamaan turun bahkan bisa normal. Ya. Nah, monggo bisa dicoba ini. Ya. Lah, dua kategori ini nanti yang akan mendapatkan gratis. Nah, terus bagaimana kalau kita tidak memenuhi syarat? Lah, perusahaan ini memberikan program spesial. Lah, program spesial ini tetap akan memberikan gratis kepada siapapun walaupun tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, itu dengan program donasi mandiri. Ya. Nah, terus kalau semisalkan kita serius menjalankan program ini, ya insya Allah kita pun juga akan diberikan kelancaran rezeki Pak. Karena nanti setelah kita menjadi duta donasi, otomatis kita akan mendapatkan hak-hak kita Pak. Ya. Dan hak-hak kita nanti cukup lumayan besar. Ya.
Makanya yang diharapkan kepada teman-teman kita dengan menjadi program menjalankan program donasi ini 3-6 bulan ke depan, kita bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan besar. Ya, mungkin lebih dari UMR Semarang. Ya, nah nanti sebesar apa yang bisa kita dapatkan, nah kita akan belajar sedikit bagaimana cara kita mendapatkan gratis walaupun tidak memenuhi syarat. Nah kebetulan